Jadi di video kali ini gue bakal menceritakan ke kalian ada seorang model di Hollywood yang bernama Iana Kasian disiksa, dikuliti dan dimutilasi oleh pacarnya sendiri yang bernama Black Label. Kasus ini ternyata melibatkan sebuah komik yang berjudul Sindrom, di mana pada gambar komik tersebut terlihat anak kecil yang kulit kepalanya dihilangkan atau sudah tidak ada. Dan penulis dari komik tersebut bisa dikatakan meniru atau mewujudkan kepada pacarnya sendiri. Mau tahu cerita lengkapnya? Mari kita bahas di video kali ini. Pria ini bernama Black Label, lahir 8 Mei 1981 di Ontario, Toronto. Ia terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya bernama Lorne Label, seorang taipan real estate yang berbasis di Toronto. Sementara ibunya adalah pewaris Eleanor, seorang pewaris perusahaan plastik di Toronto yang terkaya pada saat itu. Selain itu, Black ini merupakan keponakan dari seorang jurnalis terkenal di Kanada yang bernama Terry Label. Black juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Cody Label. Sayangnya, Lorne dan Eleanor memutuskan berpisah ketika kedua anaknya ini masih sangat kecil, yang membuat Black dan Cody pun tinggal secara terpisah. Cody tinggal bersama ayahnya, sedangkan Black tinggal bersama ibunya. Meskipun demikian, hubungan Black dan ayah ini kurang baik, apalagi ketika ibunya meninggal dunia. Black pun menggugat harta ayahnya untuk ibunya. Diketahui ibunya Black meninggalkan banyak sekali warisan seperti rumah, saham, dan berbagai aset lainnya yang harus dibagi rata antar Black dan Cody. Cody sendiri merupakan pengusaha real estate di Los Angeles. Ia juga merupakan anggota dari Molly's Games, di mana para anggota merupakan terdiri dari bintang-bintang Hollywood seperti yang bisa gue sebutin, dan di dalamnya juga terdapat organisasi kriminal yang anggotanya terlibat dalam pencucian uang dan pemerasan. Sementara Black menjalani kehidupan yang sangat istimewa dengan kekayaan dan harta berlimpah. Dan di tahun 2000-an ketika ia berusia 20 tahun, dia memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Di Los Angeles, Black menjadi seorang penulis, sutradara, bahkan Black sempat membuat film berjudul Bolt yang dirilis dalam bentuk DVD. Sayangnya, film tersebut tidak banyak menarik perhatian dikarenakan tidak banyak yang menonton. Ia juga bahkan mengeluarkan sebuah film Spaceball serial animasi. Black juga sempat mengeluarkan novel grafis berjudul Syndrome dan United Free World. Perlu kalian ketahui, komik Syndrome menceritakan seorang dokter sadis dan seorang pewafatan berantai yang dia pelajari. Dalam novel grafis, seorang pewafatan berantai menghabisi seorang pria dengan borok lehernya dan menggantungnya di pergelangan kakinya sehingga dia kehabisan darah. Di tahun 2011, Black bertemu dengan seorang mantan model bernama Amanda Brown dan menikahinya. Tidak lama setelah itu, mereka pun mempunyai anak dan tinggal bersama di Beverly Hills. Dan pada tahun 2013, Black ini mencoba membatalkan surat wasiatnya dengan tujuan agar mendapatkan lebih banyak uang. Karena pada saat itu dia tidak mempunyai pemasukan ataupun hal-hal yang bisa membuatnya mempunyai banyak uang. Namun sayangnya di tengah usahanya membatalkan surat wasiat, ia malah mengalami kebangkrutan dan ia mempunyai banyak hutang ke pengacaranya. Musim semi tahun 2015, Black semakin bangkrut dan ia memutuskan meninggalkan istrinya, Amanda Brown. Yang pada saat itu, Amanda Brown ini sedang hamil 8 bulan. Di tengah proses perceraian, Black ini bertemu dengan wanita mantan model juga yang bernama Iana Kasian. Iana Kasian lahir di Ukraina, tepatnya di Kiev. Sebelum jadi model, Iana mempunyai kerjaan sebagai seorang pengacara pajak. Kemudian, ia pindah ke Los Angeles. Singkat cerita, Black dan Iana pun bertunangan dan memutuskan untuk tinggal bersama Black. 3 Mei 2016, Iana diketahui melahirkan anak pertamanya dari Black, dan anak itu diberi nama Diana. Di sisi lain, kakaknya yang bernama Cody bermain judi dengan mafia dan mempunyai banyak hutang dengan mafia tersebut. 2 minggu setelah Iana melahirkan, Black pun mencoba mencari wanita lain. Emang Black ini agak-agak ya. Wanita ini bernama Constant Bufari. Sekian lama ia kenal dengan Constant Bufari, wanita itu menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Kemudian Black pun ditangkap dan dipenjara selama 15 jam. Sebelum Iana menebusnya dengan uang $100.000.
Dikarenakan peristiwa inilah, Iana membawa anaknya dari apartemen Black ke rumah yang disewa oleh Iana. Iana memutuskan untuk memanggil ibunya yang bernama Olga untuk menemani Diana dan Iana di rumah tersebut. Namun, si Black ini tidak suka dengan kedatangan mertuanya dikarenakan dia merasa cemburu karena tidak diperhatikan. Diketahui juga, Black ini mengancam akan meninggalkan jika dia tidak berhubungan seks dengannya ketika dia memintanya. Akhirnya, Black meminta Iana untuk tinggal bersamanya tanpa anaknya dan mertuanya. Disinilah semua peristiwa itu berawal. Pada tanggal 23 Mei 2016, Black menyuruh Iana datang ke apartemennya. Dan keesokan harinya, ibunya Olga mencoba menelpon Iana, namun Olga tidak pernah mendapatkan kabar darinya. 25 Mei 2016, Olga mencoba mendatangi apartemennya, namun tidak ada satu orang pun yang menjawab atau membukakan gerbang. Sampai-sampai ibunya Iana ini menunggu di depan gerbang dan mencoba memanggil terus-menerus. Namun sayangnya tidak ada jawaban dari siapapun. Sampai suatu ketika ada sebuah penghuni apartemen keluar dari apartemen tersebut. Di saat itulah Olga bisa melewati gerbang tersebut, namun tidak diizinkan masuk ke apartemen Black dan Iana. Akhirnya, Olga memutuskan untuk menelpon polisi, namun sayangnya polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki surat perintah. 26 Mei 2016, kali ini Olga pergi ke apartemennya lagi dengan polisi. Di saat itu, polisi sudah menunggu di luar dan masih mencoba memanggil Black ataupun Iana, dan sama sekali tidak ada jawaban. Karena polisi dan ibunya Iana tidak mendapatkan kabar ataupun jawaban dari apartemen tersebut, kali ini polisi mencoba mencari kunci dari manajer apartemen tersebut. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian mendobrak pintu apartemen milik Black. Di dalam apartemen itu terdapat berbagai cairan merah yang tersebar di kasur dan gorden. Pintu kamar utama ditutup oleh kasur. Di dalam kamar tersebut keadaannya sama persis dengan novel grafis yang berjudul Sindrom. Polisi menemukan tubuh Iana Kasian tergeletak di tempat tidur kamar tidur utama. Polisi juga melihat jenazah dari Iana yang sudah dimutilasi. Kondisi kepala terpisah dengan kulit kepala yang sudah dikuliti. Diketahui Black menggunakan pisau cukur untuk memotong-motong tubuh dari Iana. Penyebab dari wafatnya Iana dikarenakan ia kehabisan darah. Di dalam apartemen tersebut sebenarnya terdapat berbagai cairan merah yang berceceran, namun polisi tidak bisa melihatnya dengan mata kepala. Akhirnya polisi menggunakan luminol atau sejenis, bukan cairan sih ya. Pokoknya kalau dimatiin lampunya itu bakal kelihatan darahnya gitu loh. Dimulai dari toilet dan di kamar utama. Black terlihat membersihkan ruangan tersebut. Polisi juga menemukan baju-baju yang telah digunakan untuk membersihkan cairan merah dari Iana. Pada saat itulah, Black seorang diri yang ada di kamar. Dengan kondisi tanpa baju, polisi juga menemukan paspor dan juga uang senilai $4.000. Dan tubuh dari Black ini dipenuhi gigitan dari Iana. Jenazah Iana pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dr. James Ripe menjelaskan bahwa seluruh kulit kepala Iana sudah dikuliti dan tidak ditemukan. Sebagian dari sisi kanan wajahnya terkoyak, termasuk telinga kanan dan sebagian kepalanya. Wajah posterior sebelah kanan sampai ke rahang terdapat cukup banyak lebam dan lecet di muka, terutama di sebelah kiri, pipi kiri, dan daerah rahang kiri. Sejumlah memar dan lecet termasuk yang ternyata bekas gigitan dari manusia, yang diduga gigitan dari si Black ini. Juni 2018, Black memasuki sidang pertamanya. Selama persidangan, jaksa menyatakan bahwa pewafatan Iana Kasian berasal dari kecemburuan dan kemarahan Black terhadap bayi tersebut, serta kebutuhan akan kekuasaan dan kendali atas tunangannya. Ya maksudnya dia cemburu dengan anaknya karena si Iana ini lebih sayang dengan anaknya. Ya namanya kalau udah jadi ibu ya harusnya emang gitu ya. Saudara laki-laki label yaitu Cody adalah satu-satunya anggota keluarga yang menghadiri persidangan hampir setiap hari. Mantan istri Black, Amanda Brown juga ikut hadir. Pada tanggal 20 Juni 2018, Black dinyatakan bersalah atas pewafatan tingkat pertama, penyiksaan dan penganiayaan berat. Pada 26 Juni 2018, Black dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Black juga harus membayar $41,6 juta untuk membiayai putrinya
Sementara itu, selama peristiwa itu terjadi selama 8 jam, Yana kehabisan darah. Black ini masih bisa memesan makanan. Kurang sadis apa sih Black ini? So, kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas atau informasi yang kurang tepat dan lengkap, mohon dimaafkan. Dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.